Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Eh, Salam kenal dan saya perkenalkan, saya Aviator Asyir NIM 67 2019 061. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil dari codingan di Python, yaitu untuk memenuhi tes tengah semester dari kelas asisten AI kecerdasan buatan F. Nah, di sini kita langsung lihat ke codingannya. Kita masuk di Google Colabs. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita bisa lihat untuk TTS-nya seperti ini. Itu dia membuat pilihan. Nanti kita masukkan pilihannya. Ini ada 8. Kita buat nanti. Terus ada membuat DFS dan BFS seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Mungkin ini akan sedikit berbeda dari ini hasilnya karena ya ada berbagai macam pilihan jalannya untuk DFS dan BFS. Nah, untuk pilih nomor 2 nya seperti ini dan dimulai dari 4 dan diakhiri di 8. Bisa lihat seperti itu. Dan untuk pilihan ketiganya graph, yaitu mencari Dijkstra-nya dari G ke H. Nah, di sini kita akan mencari rasio perbandingan dengan semua fungsi fuzzy, itu rasio partial rasio, token set, dan sort ratio. Dan untuk kelima, kita mencari data yang sama di atas 85-90% dari kolom Expedia dan Booking.com. Dan untuk yang keenam itu adalah mencari jumlah data yang sama, yaitu dari sini kan ini ada 7 juga. Dan ini mencari NIM dari CSV yang sudah ada, yaitu EN1222F. Ya, mungkin kita langsung lihat aja ke codingannya. Di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal fuzzy-nya. Nah, di sini kita install dengan memasukkan code seperti ini, yaitu install pip install fuzzy dalam kurung ini, kurung siku speed up. Langsung kita masukkan, kita run, dia akan menginstalnya. Sudah ada kan, sudah saya install tadi. Terus kita masukkan file CSV nya dari device kita masukkan ke Google Colabs. Di sini kita menggunakan ROM type dan kelas yang EN222F ini. Kita masukkan langsung dua file. Oke. Jadi ini untuk menginstal fuzzy-nya. Dan yang kedua ini adalah untuk mengimport file ke Google Colabs dengan variabel nama upload. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan yang nomor 1. Untuk codingannya seperti ini. Nah, untuk perulangan atau pemilihannya itu kita menggunakan while. Untuk menunya yaitu while true, di mana while true ini bernilai benar terus jika dia akan memilih angka 1 sampai angka 8 dan akan berulang terus. Nah, di sini ada output, yaitu pilihan menunya. Terus kita menginput menu yang akan kita coba itu dengan variabel pilihan. Nah, jika di sini kita langsung masuk ke codingan yang pertama, itu tadi pilihan pertama. Jika pilihan sama dengan 1, dia akan melakukan ini. Sampai sini kita bisa langsung lihat dari
grafnya sendiri seperti ini. Untuk di bagian pilihan 1 ada 1, 2 sampai 10. Di sini juga ada listnya. Ini set, menggunakan set. Kita langsung lihat ke bagian fungsi dari BFS pad-nya. Di sini ada 3, yaitu grab, start, dan goal. Di bagian grab, start, dan goal ini, yang itu bagian dari fungsi BFS dan pad-nya, BFS pad-nya, kita masukkan Q, yaitu start kurung siku start. Ini maksudnya start ini akan dimasukkan ke start lagi di dalam Q kan. Untuk BFS sendiri dia menggunakan Q, dimana Q-nya nanti akan dimasukkan atau ditimbun ke atas. Dan juga kita lihat ada di sini kita menggunakan while lagi. While Q itu vertex pad sama dengan Q pop. Nah, di sini nilai Q tadi akan di pop. Terus kita masuk ke perulangan for next in grab vertex kurang pad, dimana dari next di dalam grab itu yaitu vertex dikurang set padnya tadi. Set padnya ini akan dikeluarkan, yaitu jika next sama dengan goal dia akan mencetak yield. Dia akan melakukan yield pad ditambah next. Dan jika tidak, Q dot append next, pad ditambah next akan menambahkan di append. Dan jadi untuk poin yang ini nih, yaitu untuk menentukan jarak pendek ke goals, tapi tidak digunakan yang punya saya yang ini, yang di bawah, yang bagian ini. Terus masuk ke fungsi BFS-nya lagi, grab dan start. Nah, di sini akan dimasukkan nilai visit, Q, yaitu sama dengan set dan start. Nah, setnya itu di bagian ini, mana dia? Ini bagian set. Dia akan melihat ke bagian mana lagi dia akan berjalan, kan ke langkah mana lagi. Maksudnya, nah, jika while Q sama di dalam while Q-nya ini ada vertex, Q dot pop. Nah, dimana vertex-nya juga akan di pop lagi. If jika vertex tidak di dalam visit, maka visit dot add di vertex, dia akan menambahkan dalam vertex ini, yaitu vertex itu ya bagian ini, bagian vertex 1 sampai 10, dimana Q dot extend grab dalam kurung siku dikurang visit. Nah, di sini akan mengembalikan nilai visit. Jadi untuk mencetak dari BFS ini kita menggunakan list BFS pad grab, itu menggunakan BFS pad ini, fungsi BFS padnya ini yang betul kita menggunakan grab ini. Terus kita mulai dari awalannya di mana? Di sini kita buat awalannya itu adalah 4 dan goalsnya itu 5. Terus kita cetak dan menghasilkan list BFS pad grab itu 4 sampai goalsnya 5. Di sini nanti kalau kita buat 4,5 nanti ada banyak list yang keluar. Nah, di situ kita pilih list mana yang benar-benar sesuai dengan kita pilih. Di sini kan untuk TS-nya menggunakan list ini. Saya juga akan menggunakan list seperti itu. Terus kita buat di sini listnya itu adalah dari indeks ke-11. Nah, untuk DFS-nya juga pun hampir sama kayak tadi. Terus kita perhatikan di bagian sini.
DFS path-nya ini, grab, start, dan goal. Nah, kita lihat di stack-nya. Di sini stack-nya start, start juga hampir sama dimasukkan. Nah, jika di sini will stay di bagian hampir sama kayak di BFS juga tadi, ke goal, yield, path sama dengan ditambah next. Terus else nya ini stack-nya akan di append di next, path dan plus next. Hampir mirip dengan BFS dan BFS nya. Terus kita lihat di bagian DFS kan dia menurun. Kita akan menggunakan, nah di sini saya agak sedikit masih kurang paham untuk kenapa dia masuk kedua, karena kan dia memilih jalurnya yang dekatkan awalannya 4. Nah, ini kita kok dia kedua, saya kurang paham, jadi saya masukkan itu 4, 7 dan seterusnya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita langsung coba untuk bagian nomor satunya seperti apa. Jadi seperti ini nomor satunya, kan keluarannya dari list yang dikeluarkan dari BFS dan DFS. Ini BFS nya bersama 49631 dan lain-lain. Nah, di sini paling tertukar tempatnya. Terus di bagian DFS nya kita ubah bagiannya seperti ini. Kan di sini 2, di sini jadi 4, 7, 2, 1, 3, 6, 9, 10, 8 dan 5. Mungkin seperti itu ya, karena ada banyak jalur yang akan dikeluarkan, dan di sini saya memilih untuk BFS dan DFS nya itu indeks ke sebelah semua. Jadi yang keluar itu seperti ini ya, agak sedikit berbeda tapi caranya sama. Terus untuk bagian nomor 2 hampir sama teman-teman. Untuk grafnya hampir sama kayak nomor ini, nomor 1 tadi, yaitu DFS nya. Terus kita lihat di grafnya seperti ini. Dan yang paling penting itu untuk mencetak dari nilai terpendeknya itu kita lihat awalannya di mana, startnya di mana. Startnya kan 4, terus goalsnya 8. Nah, kita akan mencetak, dia akan menghasilkan seperti ini. Kita jelaskan aja. Jadi di sini kita akan mencetak keseluruhan list dari DFS path-nya, yaitu kemungkinan yang akan dilalui, yaitu entah dari 4 ke 3 ke 7 ke 9 dan kemanapun, dengan tujuan akhirnya itu ke 8. Nah, terus ini hampir sama kayak yang saya bilang tadi. Seperti yang saya bilang, hampir mirip dengan codingan yang pertama tadi ya, tidak yang hampir mirip, memang mirip. Terus kita untuk menampilkan jalur tercepat itu kita pilih. Di sini ada 4 jalur saja yang akan dilalui kalau tidak salah. Terus kita coba masukkannya. Nomor 2 seperti apa? Nah, jadi untuk pilihan yang pertama ini, output yang pertama ini, yaitu kita print list DFS graph 4 dan 8. Nah, ini yang akan ditampilkan keseluruhan dari kemungkinan yang akan dilalui dan tidak ditampilkan jalur tercepat. Nah, yang ini kita memilih dari jalur tercepat tersebut, yaitu ada pada indeks ke-6. Jadi akan ditampilkan seperti ini. Ini merupakan indeks keseluruhan yang mungkin akan dilalui, dan indeks yang tercepat itu adalah di bagian sini. Ada 2, yaitu 4, 9, 10 dan 8. Ada juga 4, 7, 10, 9, 4, 7, 10, 8. Nah, kita pilih yang ini di bagian ini, terus kita tampilkan di indeks ke-6, terus kita tampilkan dan hasilnya adalah ini. Oke, untuk listnya untuk nomor 1 dan 2 mungkin segitu, hampir sama dan mirip, tapi beda sedikit saja, mungkin segitu. Untuk nomor
1 dan 2. Kita lihat untuk bagian nomor 3 yaitu Dijkstra. Nah, untuk Dijkstra sendiri merupakan jalur paling pendek dengan nilai yang paling pendek, hasil total yang paling pendek. Kita perhatikan dulu. Nah, untuk Dijkstra sendiri di sini kita punya fungsi dari Dijkstra, yaitu di dalamnya ada grab, start, dan goals. Di sini ada short distance yaitu bernilai tidak ada, predecessornya tidak ada juga, dan unseen node-nya itu grabnya ada di sini. Pilihan nomor 3 di sini grabnya, dan ada pad yaitu ini kosong juga, tidak ada dalam kurung siku. Terus kita lihat di bagian sini untuk bagian for-nya itu untuk menghasilkan short distance-nya. Short distance dalam kurung siku ini start sama dengan 0, yaitu for node. Jika dalam node di dalam unseen node-nya, short distance kurung siku node sama dengan infinity ini ada 999. Short distance-nya itu adalah start sama dengan 0. Nah, kita masuk ke while-nya untuk menghasilkan minimal node-nya. Nah, di sini ada min node sama dengan non, dan for jika node di dalam unseen node ini itu adalah jika min node sama dengan tidak ada, terus minimal node akan dihasilkan yaitu node. Ellipse short distance node kurang dari short distance minimal node. Jika ini short distance node kurang dari minimal node itu, dia akan menghasilkan min node sama dengan node. Nah, di sini akan menghasilkan minimal node juga. Terus kita masuk ke for. For child, wait in grab minimal node dot items, dia akan menambahkan items di dalamnya. Terus di sini jika wait ditambah short distance-nya dalam kurung siku minimal node kurang dari short distance child node-nya titik 2, dia akan menghasilkan ini, mendapatkan ini nilai short distance sama dengan short distance kurung siku child node-nya itu akan menghasilkan wait ditambah short distance dan minimal node-nya. Terus nilai dari predecessor yang ini yang node tadi akan ini di dalam child node-nya tadi kan, child node mana dia tadi, yang ini di dalam dari predecessornya itu akan menghasilkan minimal node dan akan menghasilkan unseen dot pop dari unseen node-nya, akan menghasilkan minimal node itu yang akan ditambahkan nanti, yaitu yang bagian-bagian angka-angka tadi, grafnya. Nilai ini dia akan mencari nilai yang terkecil, minimal node-nya. Terus di bagian sini kita akan langsung melihat ada while juga, current node-nya sama dengan goals. Nah, di sini current node-nya sama dengan goals atau tujuannya. Nah, di sini ada while current node tidak sama dengan start, tidak sama dengan initial start-nya atau start langkah pertama, dia akan menciptakan try dan exit. Di sini kita lihat untuk try-nya path.insert, dia akan menambahkan yaitu 0 current node 0, current node, dan di sini ada current node juga sama dengan predecessor, yaitu bernilai current nodes
Terus untuk di accept-nya itu jika kita memilih misalnya startnya itu ada di A, itu ada ada 7 not yaitu A sampai G. Jika kita memilih start atau goalsnya itu tidak lain dari 7 ini, dia akan menghasilkan accept. Nah, itu tidak ada, not tidak ada. Nah, di sini kita masuk ke part.insert-nya. Dia akan menghasilkan part.insert. Terus kita masuk ke if lagi. Jika sort distance-nya tidak sama dengan infinity, kan infinity tadi ada di bagian sini. Sini sama dengan sort distance node-nya itu tidak sama dengan itu, dia akan mencetak str dari string atau kumpulan karakter dari sort distance, itu sama dengan di dalamnya goals. Terus ada str pad, dia akan menghasilkan pad juga. Di sini sort distance-nya itu untuk menghasilkan pilihan jalan jalur yang tercepat atau yang paling kecil. Dan di sini str pad-nya itu akan mengeluarkan output yaitu berupa jalur yang dilalui. Mungkin kita langsung ke codingannya. Codingannya itu seperti tadi, dan ini adalah hasil outputnya. Jadi hasil jalur yaitu 29 dan jalur yang dilalui itu adalah G, B, F, A, D, H. Sama seperti dengan ini. Jalurnya dimulai dari G dan berakhir di H. Oke, sudah benar. Untuk bagian akhir dan itunya ada di bagian pilihan tiganya ini. Jadi kita tinggal panggil fungsi Dijkstra-nya, terus kita masukkan grab tujuannya di H dan startnya di G. Mungkin seperti itu. Untuk pilihan nomor 4 kita bisa lihat di sini yaitu menggunakan fuzzy wuzzy. Di sini kita masukkan dulu from fuzzy wuzzy import fuzz. Di sini ada dua variabel yaitu kata pertama dan kata 1, kata 2. Di sini kita memasukkan input yang itu berupa string atau kumpulan karakter. Di sini kita akan menggunakan fuzzy fuzz.ratio, fuzz.partial ratio, dan teman-temannya. Di sini kita bisa lihat, untuk kita langsung ke programnya saja biar lebih mudah. Kata pertama itu UKSW dan kata keduanya adalah FTI UKSW. Nah, untuk bagian rasio parsial dan token set rasio ini akan membaca bagian terpendek dan akan memperpendek bagian yang panjang ini untuk dicoba kecocokannya. Di sini 100% kan kecocokannya kita bisa lihat. Dan untuk rasio dan sort rasio ini menghitung keseluruhannya. Mungkin seperti itu singkatnya. Kita bisa lihat untuk kata selanjutnya ya. Kita masukkan nama saya. Ini saya sambung. Dan sini kita menggunakan huruf kecil. Untuk bagian token set rasio dan sort rasio itu tidak sensitif terhadap besar kecilnya huruf, tapi kan ini kita bisa lihat rasio dan partial rasio ini sangat sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Terus kita bisa lihat lagi untuk kata selanjutnya itu kita menggunakan huruf besar semua.
tapi kita gunakan spasi dan tidak spasi. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat perbandingannya. Nah, jadi di bagian sini di token set partial ratio dia itu sensitif terhadap spasi ini, pemisahan kata, dan ini tidak terpengaruh terhadap pemisahan kata. Oke, mungkin seperti itu, teman. Jadi sedikit terpengaruh lah dengan spasinya, karena di sini tidak 100%. Mungkin seperti itu, teman-teman. Untuk nomor 5 kita bisa lihat. Nah, untuk nomor 5 ini membaca dari CSV yang sudah kita masukkan tadi. Itu di bagian sini. Kita berhentikan dulu. Kita bisa langsung saja ya. 6 dan 7. 67 2019 061 ini adalah NIM saya. Kita tutup. Oke, dari bagian sini ya tadi nomor 5. Oke, untuk bagian 5 sama, kita menggunakan fuzzy juga, import fuzzy, terus kita import pandas untuk membaca bagian dari CSV-nya, dan import IO. Ini untuk Google Colabs. Jika menggunakan Python bisa langsung. Di sini kita menggunakan variabel df atau data frame. Di sini ada untuk membaca dari pandas dari CSV-nya, yaitu read CSV. Terus kita masukkan IO by IO. Terus kita masukkan dari upload tadi, kan di sini ada upload. Nah, di sini variabel upload untuk mengupload file, dan file yang diupload itu adalah atau yang dibaca adalah file dari room type CSV-nya. Nah, di sini ada fungsi def atau fungsi get partial rasionya. Di sini kita bisa lihat untuk bagian baris. Nah, di sini kita melihat dari kolom 1, atau kita buat ini saja kata kalimat. Ya udah, kolom saja ya tadi. Oh ya, kolom. Nah, untuk kolom 1 ini di bagian baris Expedia atau bagian dari Expedia ke bawah, terus ada di kolom 2 baris dari booking.com. Terus kita akan mengembalikan nilai dari fuzzy partial rasionya, yaitu dari kolom 1 dan kolom 2, di mana variabel x dari df yaitu dot apply ini kita buat lagi df dot apply, terus kita buat get partial ratio aksis itu yang ke kanan, dimana lebih besar dari 90 di sini, teman. Nah, dimana nanti yang akan dicetak dari get partial rasionya ini adalah yang lebih dari 90%. Itu print x nya 90%, dimana yang nilainya 90% itu adalah data-data ini, kecocokannya. Nah, oke, data-data ini yaitu 2, 8, 12, 42, 47, 94, dan 95, dimana kita lihat dari itu deluxe room-nya, wah ini 100%, Grand King Corner King Room, wah ini 100%, dan segala macam kita bisa lihat di situ. Yang lebih dari 90% akan tercetak. Nah, di sini akan tercetak seperti ini.
Dan di nomor 6 sendiri mencari banyak data yang sama tadi. Mudah, ini tinggal di copy paste, terus kita buat di sini. Yang di print itu adalah jumlah dari X-nya, jumlah dari X yang tercetak tadi. Di sini jumlah dari X yang tercetak atau data yang tercetak itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, benar, itu 7. Jadi jumlah data yang sama adalah 7. Kita menggunakan len. Di sini di bagian nomor 6. Len X. Oke. Itu untuk menampilkan data yang sama, jumlah data yang sama. Terus kita lihat di bagian pilihan ke-7 itu kita menggunakan from tadi juga, fuzzy nya. Kita menggunakan import pandas dan segala macam temannya digunakan. Terus kita masih menggunakan data frame juga tadi, df kita buat untuk membaca CSV nya sama. Nah di sini yang kita baca yaitu kelas dari bagian sini. Dan yang nomor 56 itu kita bacanya yang room types, dan yang kedua ini adalah kita baca dari kelas en222f.csv nya. Terus dibuatkan lagi di sini inputan yaitu berupa nim. Di sini kita masukkan nim yaitu input. Di sini akan keluar enter your name, terus kita akan masukkan nim kita. Nim di sini saya memasukkan nim saya. Terus dari inputan tadi dia akan mencari dari data frame, yaitu dari data frame yang merupakan baris dari nim atau kolom dari nim sama dengan nim yang kita inputkan tadi. Dia akan mencetaknya, mencari lokasi yang dicetak ya, tapi yang dicetaknya ini adalah yang sama dengan nim saja, tidak semuanya, sehingga output dari programnya seperti ini. Ketika saya memasukkan nim saya, di sini dia akan mencetak yang hanya nim saya saja, tidak semuanya. Dan bagian terakhir yaitu elif, jika pilihan ke-8 yaitu sistem closing. Di sini sistem akan berhenti dan selesai. Dan jika lain dari 1 sampai 8 kita memasukkan pilihan menu programnya, dia akan mengeluarkan pilihan tidak ada. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari TTS yang dibuat. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian lama dan panjang lebar dibuat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Mantap. Setengah jam.